Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan surah Al-Baqarah ayat 120 sampai 123. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa inni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a wala yuqbalu minha 'adlu wala tanfa'uha syafa'atu wala hum yunsarun. Terjemahnya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan asma Allah, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak akan rela orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya hidayah Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti hawa nafsu, mereka telah datang ilmu kepadamu. Dan jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka, setelah datang ilmu kepadamu, maka tidak ada bagimu dari Allah seorang pelindung dan seorang penolong. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka itulah yang beriman kepadanya, dan barang siapa yang kafir kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Wahai Bani Israel, hendaklah kalian mengingat akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kalian, dan sesungguhnya aku telah mengutamakan kalian atas segala umat dalam alam ini. Dan hendaklah kalian takut akan suatu hari di mana seorang tidak dapat membalas atau menolong orang lain sedikit pun, dan tidak akan diterima suatu tebusan darinya, dan syafaat tidak akan bermanfaat baginya, dan tidak pula mereka akan ditolong. Kemudian makna-makna lafaz dalam Al-Quran. Lan berarti tidak selama-lamanya. Hudan artinya petunjuk dalam bentuk tunggal, sehingga hudallahi berarti petunjuk
Allah, yakni petunjuk itulah satu-satunya petunjuk yang sempurna yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Yatsluna pada umumnya berarti mengikuti kata demi kata yang kemudian diartikan membaca. Adlun artinya tebusan, mendahului kata syafaatun, syafaat atau penolong. Bermakna bahwa ketika tebusannya ditolak, maka ia mencari seseorang yang dapat memberinya syafaat. Makna-makna di atas diambil dari Tafsir Al-Misbah karangan Profesor Dr. Quraisy Shihab jilid 1. Millatun sama dengan kata dinun, yaitu sebuah nama atau ajaran atau agama yang di dalamnya terdapat syariat Allah yang diturunkan kepada para nabinya supaya disampaikan kepada para hambanya. Kata millatun juga digunakan untuk mengartikan sesuatu yang Allah syariatkan, sedang kata dinun digunakan sebagai gambaran atas pelaksanaan syariat tersebut, atau dalam arti lain ia berkata ketaatan. Dikutip dari Ar-Raghib Al-Asfahani jilid 3 halaman 518. Hawa artinya kecenderungan nafsu pada syahwat. Dia disebut seperti itu karena ketika di dunia ia akan membawa pemiliknya jatuh kepada kemalangan, dan ketika di akhirat ia akan membawa pemiliknya jatuh kepada neraka hawiyah. Allah menggunakan redaksi jamak pada ahwa'u untuk menunjukkan bahwa hawa nafsu atau keinginan dari setiap orang berbeda dengan keinginan orang lain, dan hawa nafsu setiap orang itu tidak akan ada ujungnya, sehingga perbuatan yang mengikuti hawa nafsu dapat dikatakan sebagai puncak dari kesesatan dan kekacauan. Dikutip dari Ar-Raghib Al-Asfahani jilid 3 halaman 897. Waliyun digunakan untuk mengartikan kedekatan, baik kedekatan tempat, penisbatan agama, persahabatan, pertolongan, dan kedekatan keyakinan. Ar-Raghib Al-Asfahani jilid 3 halaman 822. Faddola adalah kelebihan atau tambahan atas kekurangan dan keterbatasan, dan ia ada dua buah kategori terpuji seperti tambahan ilmu dan sifat sabar, atau tercela seperti letupan marah melebihi batas yang diperlukan. Sedangkan kelebihan dari sifat tercela biasanya disebut al-fudul. Dikutip dari Ar-Raghib Al-Asfahani jilid 3 halaman 72. Keterangan ringkas ayat 120, yaitu orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho kepadamu sampai engkau Muhammad mengikuti agama mereka. Milah adalah tata cara agama mereka. Katakanlah bahwa petunjuk Allah itulah sebenar-benar petunjuk. Jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka setelah mendapat petunjuk, maka Allah tidak akan melindungimu dan menolongmu. Kemudian keterangan ringkas ayat 121, orang-orang yang Allah berikan Alkitab kemudian mereka membacanya dengan benar, mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Adapun orang-orang yang mengingkarinya, mereka itulah orang-orang yang merugi. Keterangan ringkas ayat 122, Bani Israel diperintahkan untuk mengingat nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepadanya, dan sesungguhnya Allah telah mengutamakan Bani Israel atas seluruh alam. Kemudian keterangan ringkas ayat 123, dan hendaklah kalian takut kepada suatu hari yang manusia satu dengan lainnya tidak dapat saling menolong, dan juga pada hari itu tebusan dan syafaat tidak akan diterima. Shadaqallahul adzim. Benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.